Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diana Raihanisa dari kelompok 3. Di sini kami akan menelaah sebuah jurnal dengan judul Jurnal Kerangka Pelaksanaan E-Government dengan nama penulis Antonio Cordella dan Federico Iannacci. Yang pertama itu ada urgensi penelitian. Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini sangat penting karena membahas tentang efisiensi dalam pelayanan publik. Jurnal ini menyoroti bahwa penggunaan teknologi informasi di sektor publik bertujuan untuk membuat layanan menjadi lebih efisiensi, transparansi, dan akuntabel dalam administrasi publik. Artinya, dengan menggunakan teknologi, proses kerja di sektor publik dapat menjadi lebih efisien dan biaya dapat dikurangi. Salah satu hal yang ditekankan dalam jurnal ini adalah pentingnya kolaborasi antar lembaga, terutama dalam sistem peradilan pidana. Contohnya di Inggris dan Wales, reformasi sistem peradilan pidana menekankan pentingnya kerjasama yang lebih erat antar lembaga seperti kepolisian dan jaksa mahkota. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum. Selain itu, jurnal ini juga membahas tentang modernisasi sistem peradilan pidana melalui penggunaan teknologi seperti penerapan Criminal Justice Exchange atau CJE untuk pertukaran informasi antar lembaga. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih cepat dan responsif. Diharapkan adanya perubahan dalam budaya kerja lembaga peradilan pidana agar lebih proaktif dalam penyelidikan bersama dengan kepolisian. Hal ini menuntut adanya perubahan dalam praktik kerja sehari-hari. Terakhir, jurnal ini juga menyoroti pentingnya kebijakan e-government yang responsif. Hal ini berarti bahwa kebijakan dan teknologi e-government perlu disesuaikan dengan kebutuhan sektor publik agar tujuan kebijakan e-government dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini memberikan gambaran tentang pentingnya efisiensi, kolaborasi, modernisasi, perubahan budaya, dan kebijakan e-government yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Selanjutnya adalah teori yang digunakan. Salah satu teori yang digunakan adalah kerangka pelaksanaan teknologi, yang menekankan bahwa teknologi di sektor publik dipengaruhi oleh kebijakan e-government dan struktur institusional di sekitarnya. Sebagai contoh, jika pemerintah ingin memperkenalkan sistem pelayanan online untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik, maka teknologi yang digunakan harus disesuaikan dengan kebijakan e-government yang ada dan struktur institusional di sekitarnya. Selain itu, teori New Public Management atau NPM juga digunakan dalam penelitian ini. NPM adalah pendekatan yang mengutamakan efisiensi, akuntabilitas, dan penggunaan praktik manajerial dari sektor swasta ke sektor publik untuk meningkatkan produktivitas dan transparansi dalam pelayanan publik. Contoh penerapan NPM adalah dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan transparan di instansi pemerintah. Nah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Cahya Dianingrum. Terima kasih Kak Diana, saya akan melanjutkan teori-teori yang digunakan. Selanjutnya itu teorinya ada teori Business Process Engineering atau BPR, juga disebutkan dalam teks, di mana proses ini menginspirasi tahap-tahap perkembangan e-government yang menekankan pada reorganisasi fungsi untuk mencapai efisiensi lebih tinggi dalam institusi sektor publik. Sebagai contoh, penggunaan sistem otomatis dalam proses administrasi pemerintah untuk mengurangi waktu dan biaya. Nah, selanjutnya itu ada juga teori yang digunakan, yaitu dualitas teknologi yang menyoroti hubungan saling terkait antara teknologi dan organisasi dalam konteks sosial dan organisasi tempat teknologi diterapkan. Misalnya, implementasi sistem informasi di perusahaan untuk meningkatkan efisien dalam operasional. Nah, yang terakhir ada konsep kerangka enhancement e-government yang merupakan pengembangan dari kerangka pelaksanaan teknologi yang mengintegrasikan kebijakan e-government dalam desain dan pemilihan teknologi untuk proyek-proyek sektor publik. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi pemerintah untuk memudahkan akses informasi publik kepada masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan teknologi di sektor publik, kebijakan e-government memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Contohnya seperti dalam sistem pengadilan pidana di Inggris dan Wales. Kebijakan e-government mempengaruhi
desain sistem informasi yang digunakan, teknologi informasi seperti Criminal Justice Exchange atau CGE, dan sistem komunikasi baru membantu meningkatkan kolaborasi antara kepolisian dan pihak jaksa, sehingga dapat mempengaruhi inefisiensi. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan karena mempengaruhi prosedur kerja dan distribusi otoritas. Dari penelitian ini disampaikan bahwa teknologi di sektor publik tidak hanya sekedar alat, tetapi juga membawa tujuan kebijakan e-government yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengaruh teknologi dalam konteks sosial, politik, organisasi, dan yang ada. Jadi dalam pengembangan teknologi di sektor publik ini perlu mempertimbangkan dorongan kebijakan e-government agar dapat mencapai efisiensi dan kolaborasi yang lebih baik. Saya mewakili kelompok 3 mengakhiri presentasi ini. Sekian paparan presentasi dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.